Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, judul perikop di sini yang dibuat lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Dan saat malam hari ini kita akan sama-sama belajar di bawah tema yaitu mujizat tidak terjadi. Nah, tentunya mendengar mujizat tidak terjadi, mungkin kita spontan berpikir, kok bisa sih mujizat tidak terjadi? Nah, yang saya maksudkan di sini, mujizat terjadi yang saya maksudkan di sini, apa sesuatu yang kita lihat atau yang kita dapatkan atau yang kita ambil dari mujizat. Mengapa mujizat tidak terjadi? Setiap kita pasti menginginkan agar mujizat itu terjadi, agar mujizat itu kita alami. Tetapi mengapa seringkali kita tidak mengalaminya? Ini pertanyaan. Mengapa seringkali mujizat itu kita tidak mengalaminya, padahal kita itu menginginkan mujizat itu kita alami nyata dalam kehidupan kita? Bukankah kuasa Tuhan tidak pernah berubah? Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan mampu melakukan mujizat, kenapa juga hari ini Tuhan tidak mampu melakukan mujizat? Artinya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap nyata, tetap sama, tidak pernah berubah. Nah, masalahnya mengapa mujizat itu tidak terjadi? Nah, apa yang menjadi penghalang? Mengapa mujizat itu kita tidak alami padahal kita menginginkannya? Kita seringkali memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam pergumulan, kita ingin Tuhan melakukan hal itu. Kita ingin Tuhan mampu melakukan sesuatu dalam hidup kita. Nah, saat malam hari ini ada dua hal yang perlu kita pelajari. Mengapa mujizat itu tidak terjadi? Apa yang membuat mujizat itu kita tidak mengalaminya? Melalui nas kita malam hari ini yang telah kita baca. Mari kita sama-sama melihat perikop ini. Apa yang membuat mujizat tidak terjadi? Yang pertama yang membuat mujizat tidak terjadi dapat kita lihat di ayatnya yang ke-20. Di sini dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang pertama yang membuat mujizat kita tidak mengalaminya, tidak terjadi dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama yaitu kurang percaya. Kurang percaya. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat konteks ini dikatakan ada seorang yang mengalami sakit ayam. Seorang pemuda yang mengalami sakit ayam. Nah, dikatakan ketika mereka membawa anak ini kepada murid-muridnya, dan dikatakan tidak terjadi apa-apa. Mujizat tidak terjadi, dan anak itu tidak akan sembuh. Nah, itulah sebabnya di ayat 14 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Nah, di sini kita lihat ketika seorang ibu melihat Yesus turun, lalu ia dengan segera ingin menemui Yesus, dan pada saat ia menemui Yesus, ia sujud menyembah. Nah, di sini kita lihat ia datang kepada Yesus dengan kerendahan hatinya. Ia menyembah dengan penuh hati dan berbelas kasihan. Apa yang katakan? Mari kita lihat di ayat yang ke-15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Yang memohon belas kasihan
kasihan Tuhan supaya Tuhan mengasihani anaknya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ia memohon belas kasihan Yesus. Di ayat yang ke-16 dikatakan, Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, di sini seorang ibu menceritakan kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Ia menceritakan kepada Yesus, Tuhan, Yesus, saya sudah membawanya. Anak saya sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, artinya yang menyampaikan kepada Yesus bahwa ternyata murid-muridnya tidak bisa melakukan mujizat, tidak bisa menyembuhkan anaknya. Nah, mendengar hal ini, kita harus melihat bagaimana respon Yesus. Apa yang Yesus katakan? Respon Yesus di ayat ke-17 dikatakan, maka Yesus berkata, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, respon Yesus di sini yang berkata, Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ia berkata kepada muridnya, Hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi? Nah, mengapa Yesus katakan berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Karena Yesus telah memberikan mereka kuasa. Bisa kita lihat di Matius pasal 10 ayatnya yang pertama. Saya baca di sini dikatakan, Matius pasal 10 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang ke-8 dikatakan di sini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Luar biasa. Itulah sebabnya Yesus berkata tadi di ayat yang ke-17, Hai kamu angkatan yang kurang percaya, berapa lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Bukankah aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menjadikan mata yang buta? Yesus telah memberi kuasa itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita orang percaya, Yesus telah memberi kita kuasa. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu kita diberi kuasa oleh Yesus. Saat itu kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti kalau dikatakan anak-anak Allah, berarti kita mempunyai kuasa. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala perkara yang bahkan tidak bisa kita pikirkan. Nah, inilah yang menghalangi mujizat itu. Mengapa tidak terjadi? Karena mereka kurang percaya. Di ayat yang ke-20 dikatakan di sini, Ia berkata kepada mereka, ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang seketika mereka sendirian dengan dia. Dikatakan murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Mereka melontarkan pertanyaan kepada Yesus, apa yang membuat sampai-sampai kami tidak bisa mengusir setan, padahal Engkau telah memberikan kuasa itu kepada kami. Nah, artinya seperti itu. Nah, apa kata Yesus kepada mereka? Ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Murid-muridnya kurang percaya. Mereka tidak memiliki iman sepenuhnya kepada Yesus. Padahal Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu minta dalam namaku. Mengapa dikatakan dalam namaku? Karena Yesus yang melakukan mujizat itu, bukan kita. Kita hanya Allah yang diberkati oleh Yesus Kristus. Nah, kita hanya Allah. Yesus berkata, aku telah memberikanmu kuasa.
Kenapa tidak terjadi? Karena kamu kurang percaya. Dikatakan selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Luar biasa. Yesus berkata kepada mereka, jika kamu memiliki iman sebiji sesawi saja, berkata kepada gunung itu, pindahlah, maka gunung itu akan menuruti. Berkata kepada penyakit itu, pergilah. Berkata kepada setan itu, pergilah dari orang ini, maka ia akan pergi. Kenapa? Karena kita mempunyai iman. Karena ada Yesus yang mampu melakukannya, yang mampu melakukan mujizat itu. Nah, inilah yang kelemahan para murid saat itu. Mereka tidak memiliki keyakinan sepenuhnya. Sama halnya ketika Yesus menemui murid-muridnya pada saat mereka di tengah laut, pada saat mereka mengalami goncangan air. Yesus menemui mereka di tengah-tengah, dikatakan kira-kira jam 3 malam. Yesus menemui mereka. Lalu murid-muridnya ketika mereka melihat Yesus, mereka takut. Itu hantu. Lalu Yesus berkata, hei, jangan takut, ini aku. Lalu ada salah seorang Petrus berkata, jika engkau benar Tuhan, kau benar Yesus, maka suruhlah saya datang kepadamu. Yesus berkata, marilah. Lalu Petrus pelan-pelan berjalan. Awalnya ia bisa berjalan di atas air, tetapi lama-lama ia tenggelam. Kenapa? Karena ia kurang percaya, karena ia bimbang, karena ia tidak memandang bahwa Yesus ada di sana, bahwa Yesus sanggup mengantarkan dia, melindungi dia, memelihara dia. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita meminta sesuatu, ketika kita ada pergumulan, kita tidak yakin sepenuhnya kepada Yesus karena hati kita berfokus kepada masalah kita. Kita tidak berfokus kepada Yesus yang luar biasa. Sesungguhnya kita harus berkata, masalahku sangat kecil karena Allahku begitu besar. Seharusnya itu yang kita katakan sebagai orang percaya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat mujizat akan terjadi, mujizat akan kita alami. Nah, kebalikannya juga, bagaimana supaya mujizat terjadi? Yaitu kita harus percaya bahwa Yesus mampu melakukan perkara yang besar, bahwa Yesus mampu menjawab setiap seruan kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang sangat besar, seringkali kita kehabisan akal. Kalaupun kita percaya, itu sebabnya menjadi keselarasan. Permisi berani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka tidak ada satu pun yang mustahil bagi Allah. Artinya mujizat akan kita alami, pertolongan Tuhan akan kita alami, masalah yang kita hadapi pun akan diselesaikan. Yang penting yakin saja, percaya saja bahwa Tuhan mampu melakukan hal itu. Dan yang kedua, apa yang membuat mujizat itu tidak terjadi? Ini yang kedua. Yang pertama tadi yaitu kurang percaya. Yang kedua yang membuat mujizat tidak terjadi dapat kita lihat di ayatnya yang ke-21. Di sini dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang terakhir, yang kedua yaitu, kenapa mujizat tidak terjadi? Karena kurang berdoa dan kurang berpuasa. Yang kedua yaitu kurang berdoa. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun mereka berada saat malam hari ini salah satu yang membuat kenapa mujizat Tuhan itu, kuasa Tuhan itu tidak dinyatakan dalam kehidupan kita.
karena kurang berdoa. Seringkali kita berkata, buat apa berdoa? Doa-doa terus, capek. Padahal apa yang kita doakan belum tentu dijawab. Barangkali seperti itu. Seringkali kita berkata seperti itu. Tapi dikatakan firman Tuhan, doa, kurang berdoa itulah sebabnya kita tidak mengalami mujizat. Yakobus berkata, doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Berarti saat kita memohon berdoa kepada Tuhan, mengapa doa kita tidak terjawab? Nah, ini yang membuat kita biasanya ragu, malas untuk berdoa. Kenapa? Karena ada penghalang. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menumpang, telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang membuat Dia berpisah dengan kita, tidak mendengarkan seruan kita ialah karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya saat kita berdoa, Tuhan, tolonglah, ini pergumulan saya Tuhan, kabulkanlah, saya percaya kepadamu. Padahal masih ada yang belum beres dengan Tuhan, masih ada yang belum beres dalam hidup kita, yaitu dosa kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni dan menyucikan segala dosa kita. Nah, inilah langkah yang kita lakukan, yaitu datang sujud di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa kita manusia berdosa. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Dengan demikian, doa yang kita serukan kepada Tuhan akan sampai, tidak ada lagi pembatas, karena sudah diampuni. Karena Tuhan sudah menyucikan kita, sudah melayakkan kita. Pada akhirnya doa kita tidak terhalang lagi. Nah, selama ini doa kita terhalang, tidak sampai. Nah, ini yang membuat. Nah, kenapa mujizat tidak terjadi? Karena kurang berdoa. Ini yang membuat kita memang percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tetapi kalau iman kita itu tidak pernah diperjuangkan, maka mujizatnya pun tidak akan nyata. Artinya apa? Bapak Ibu yang teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi? Saat kita mengaku percaya, berarti kita harus ada tindakan kepada Tuhan. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya, ketika kita beriman kepada Tuhan, berarti ada tindakan juga yang kita lakukan. Dengan demikian, Tuhan turut campur tangan, memberkati kita, memulihkan keadaan kita, melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Karena itu dia yang perlu kita lakukan, yaitu kurang berdoa. Jadi mulai saat ini, mari kita yakin kepada Tuhan. Apa pergumulan kita saat ini? Tentunya pergumulan besar kita umumnya yaitu mengenai virus corona. Karena virus ini sudah menggoncangkan dunia. Bahkan banyak orang percaya ragu, bimbang, takut. Jadi mulai saat ini, jangan pernah takut. Yang penting andalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, perbanyak doa, dan mujizat akan dinyatakan. Virus corona akan berlalu karena Tuhan kita mampu melakukan perkara yang besar. Untuk itu, teman-teman dimanapun berada saat malam hari ini, tetap andalkan Tuhan, selalu percaya dan terus berdoa, berpuasa, dan nyatakan dalam kehidupan kita. Perlu ada tindakan. Dengan demikian kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka
mustahil bagi Tuhan. Untuk itu sungguh-sungguh percaya, maka kita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Sedemikian jauh firman Tuhan di saat malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh bermanfaat bagi kita dan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Mulai sekarang jangan pernah takut. Murid-murid mewakili kita. Tuhan telah memberi kuasa kepada kita. Jadi selalu percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat. Tuhan mampu memelihara kehidupan kita. Jadi jangan takut apapun yang terjadi. Percaya pada Tuhan. Niscaya kita akan mengalami keajaiban. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita persatukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami apa yang membuat sampai mujizat itu kami tidak mengalaminya. Ternyata karena kami kurang percaya. Ternyata karena kami kurang berdoa. Untuk itu Tuhan, kami mau alihkan pikiran kami. Kami mau fokus kepada firman-Mu. Kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa dan kami mau menyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan akan memelihara kami dan mujizat pun kami mengalami.